Halo guys, di video kali ini gue akan membahas hal yang bisa dibilang sangat penting ya dalam bermain Soccer Manager 2021 guys. Oke, jadi hal yang bakal gue bahas di sini adalah latihan nih guys ya. Jadi ini berdasarkan sepengetahuan gue aja nih guys ya, atau bisa dibilang opini pribadi lah ya. Selama gue ini bermain Soccer Manager, apa aja yang udah gue rasakan tentang latihan ini guys, apa aja dampak-dampaknya, terus bagaimana juga latihan terbaik ya, komposisinya seperti apa. Dan juga yang pertama yang harus kita bahas ini adalah pengertian dari masing-masing jenis latihannya nih guys. Oke, jadi yang pertama itu ada menyerang ya. Ya, kalau menyerang itu sebenarnya harus dicocokin sama formasi kalian. Jadi ada menyerang, ada bertahan. Nah, kedua itu kalian harus cocokkan dengan formasi kalian. Kalau kalian itu lebih mengandalkan counter attack ya, perbanyak bertahan ya. Kalau misalkan kalian lebih sering pakai formasi yang menyerang, kalian bisa perbanyak juga latihan menyerang, bisa 2 kali terus bertahannya sekali. Begitu juga kalau misalkan lebih suka counter attack, bertahan 2 kali, menyerang sekali ya guys. Jadi kedua ini dicocokkan dengan formasi kalian. Oke, yang kedua ada fisik ya. Kalau fisik ini yang benar-benar krusial nih guys ya. Mau kalian di awal main ataupun kalian udah late game, udah di musim keberapa pun, ini paling penting guys di fisik ini. Karena fisik ini bisa meningkatkan stamina kalian ya. Atau kalau di game ini itu disebutnya kebugaran ya. Jadi dia itu menambahkan 5% kebugaran ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, semuanya itu cuma menambahkan 2%, cuma fisiknya doang yang menambahkan 5%. Apalagi chemistry itu cuma 1 ya, penjaga gawang juga 1 gitu kan. Jadi untuk kebugaran ini fisik yang paling besar. Terus apa sih fungsi dari kebugaran? Nah, kebugaran itu biar squad kalian itu nggak cepet cedera guys ya. Selain nggak cepet cedera, itu juga bisa berpengaruh juga ke performa setiap pemain ataupun performa keseluruhan tim ya. Jadi ya fisik ini sangat penting guys ya. Kalau saran gua, mau kalian baru awal main atau udah lama main, fisik ini harus 2 kali. Atau kalaupun kalian gak mau 2 kali, kalian bisa pakai bonus latihan ya. Bonus latihan yang menambahkan persennya itu lebih banyak, yang ada di pojok kanan bawah ini, bisa kalian pakai di situ fisiknya. Jangan pakai sekali guys, karena ya pemain kalian itu bakal cepat cedera sih, itu yang gua rasa ya. Kalau misalkan kalian gak latihan fisik. Jadi ini yang terpenting dari sebuah latihan ya. Oke. Terus kita lanjut lagi ke yang ketiga ya, ada teknik. Oke, teknik ini sebenarnya cukup penting guys ya, tapi bagi kalian yang udah punya pemain dengan potensi yang cukup tinggi guys. Jadi pemain-pemain yang bisa meningkat overallnya secara cepat ya. Jadi teknik ini bisa berfungsi ke pemain-pemain yang seperti itu menurut gua. Jadi gua dapet satu pemain ya, itu overallnya cepet banget naiknya guys. Nah, kalau dipakein teknik ini dia bakal lebih bagus lagi perkembangannya ya. Tapi kalau misalkan kalian baru main ya, banyak pemain tua juga, itu teknik itu nggak akan terlalu berpengaruh guys ya. Tapi kalau misalkan kalian udah punya pemain-pemain dengan potensi tinggi, nah teknik ini benar-benar penting guys. Kalian bisa taruh dia di bonus ya. Kalian cukup pakai 1, tapi dia ditaruhnya itu di bonus di pojok kanan bawah itu ya. Oke, selanjutnya ada penjagaan gawang. Nah ini benar-benar kadang penting, kadang nggak penting guys. Penting nggak penting gitulah. Jadi kenapa gue bilang nggak penting? Jadi menurut gue penjaga gawang di SM21 ini hancur guys ya. Jadi mereka itu mau dia overall bagus atau jelek ya kayak nggak guna aja gitu guys. Apalagi kalau kalian ngelihat ini ya, cuplikan gol-golnya ya, itu kayak penjaga gawang itu kayak nggak bisa nangkep bola guys. Tapi di sisi lain ya, kalau misalkan kalian udah di season ketiga lah ya, 3, 4, nah penjaga gawang itu membutuhkan latihan ini guys. Kalau enggak, di laporan regu kalian itu bakalan ada jempol merahnya guys, dan bertuliskan itu kiper kalian membutuhkan latihan kiper, atau ya intinya kiper kalian itu performanya jelek guys ya. Nah itu terjadi kalau misalkan kalian sering banget nggak ngelakuin latihan kiper guys ya. Tapi kalau untuk awal-awal musim, gua rasa latihan kiper ini nggak efektif guys, jadi nggak usah kalian pakai ya. Tapi kalau untuk musim ketiga, musim keempat, ini bisa jadi pilihan juga, malah harus dipakai juga guys ya. Oke, yang terakhir ada latihan chemistry guys. Nah ini menurut gue yang terpenting dari yang penting guys. Karena apa? Jadi chemistry itu salah satu poin paling penting ya dalam formasi, dalam kemenangan suatu tim juga ya. Jadi kalau misalkan chemistry kita besar ya, misalkan 100, itu pun kita bisa mengalahkan tim yang ya bisa dibilang bagus ya. Tim bagus dengan overall yang sama kayak kita, inilah bisa dibilang tim dengan kemampuan yang setara sama kita ya. Kita bisa mengalahkan dia dengan chemistry yang bagus guys. Jadi kalau misalkan chemistry kalian jelek, misalkan 80 ke bawah ya, itu nggak akan bekerja gitu, apa namanya, taktik yang kita pakai ya.
Jadi chemistry ini adalah yang terpenting. Dan gimana cara memaksimalkan chemistry ini guys? Jadi kalian bisa taruh chemistry-nya itu di pojok kanan bawah ya, untuk mendapatkan tambahan persenan ya guys ya. Nah kalau misalkan kalian kayak gua tadi ya, gua lebih mementingkan teknik buat perkembangan pemain muda gua yang udah potensinya tinggi. Nah gua bakalan taruh latihan chemistry ini 2 kali guys. Jadi tekniknya itu di pojok kanan bawah biar dapetin persenan bonusnya. Terus yang latihan chemistry ini 2 kali ya guys. Nah sekarang gua bakalan langsung contohin aja ya gimana komposisi dari jadwal latihan mingguan gua nih guys ya. Mungkin bisa kalian contoh juga, atau kalian yang punya komposisi lain dan punya hasil yang berbeda juga, kalian bisa sharing-sharing ya di kolom komentar. Nah jadi di yang pertama itu ada latihan fisik 2 kali nih guys ya. Jadi mau kalian awal main ataupun udah late game pun, fisik 2 kali ini penting banget guys, seperti yang udah gua jelasin di awal-awal tadi ya. Terus abis fisik 2 kali gua bertahan, karena formasi gue ya, kalau kalian udah tonton video-video gue sebelumnya, itu lebih banyak ke menyerang ya guys ya. Jadi untuk bertahannya ya kita cukup butuh 1 aja, yang penting back kita cukup ideal untuk bertahan gitu aja ya. Terus yang selanjutnya itu ada menyerang ya guys. Gue menyerang 2 kali ya, seperti yang gue jelaskan tadi ya, formasi ya. Kembali ke formasi, karena formasi gue itu lebih menyerang, jadi latihan menyerang 2 kali guys. Nah yang selanjutnya ini ada penjagaan gawang. Nah itu jadi juga udah gue jelasin ya. Jadi ya biar kiper gue itu nggak bete aja gitu, biar kemampuannya juga bisa naik gitu guys ya. Karena kalau nggak dilatih ya nggak akan naik ya kemampuan kipernya, apalagi pemain muda ya, butuh latihan yang cukup bagus ya untuk perkembangannya. Nah terus yang selanjutnya itu ada latihan chemistry guys. Jadi latihan chemistry gue ini cuma 1, kenapa? Karena squad gue ya rata-rata udah punya chemistry itu yang bagus guys, di atas 80. Jadi kalau misalkan kalian udah punya chemistry yang bagus, kalian bisa turunkan latihan chemistry-nya. Misalkan kalian 2 kali, bisa jadikan latihan chemistry itu cuma sekali. Atau misalkan kalian itu latihan chemistry di pojok kanan bawah ya, biar dapetin bonusnya. Nah kalian itu bisa juga turunkan jadi cuma sekali gitu guys. Nah yang terakhir ya, itu ada latihan teknik ya, seperti yang gue bilang tadi, biar pemain muda gue itu punya atribut yang lebih bagus guys ya. Jadi intinya kalian harus pakai bonus latihan yang di pojok kanan bawah itu untuk kebutuhan yang paling penting guys ya. Misalkan pemain kalian cepat cedera, terus staminanya itu cepat habis. Nah, taruhlah latihan fisik di situ. Terus kalau misalkan kalian butuh atribut yang lebih bagus buat pemain-pemain muda kalian, kalian bisa taruh latihan teknik di situ. Nah, yang terakhir, kalau misalkan chemistry di antara pemain kalian itu jelek, katakanlah di bawah 80 ya, kalian bisa taruh latihan taktikal di situ. Jadi buat yang sering gonta-ganti pemain, terus transfer pemain-pemain baru ya, kalian harus taruh latihan taktikal di situ guys ya. Biar kalian mendapatkan bonus latihan taktikal sebanyak 5 kali guys. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari gua. Jadi sekali lagi ini adalah opini pribadi gua guys ya, selama gua bermain Soccer Manager 2021 ini guys. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video guys.